Selamat malam Rama Ramani, kalian Amita. Terimalah salam Dhamma, Namo Buddhaya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan bahagia, Suki Hontu. Kembali kita berjumpa di kelas Abhidhamma bab 8. Malam ini adalah pertemuan ke-73, hari Kamis, tanggal 7 Juli tahun 2022. Tetap semangat buat kita semua. Masih mempelajari patana ke-12 malam ini, yaitu Asewana Pacayo, kondisi pengulangan di mana patana ke-12 ini hanya terjadi pada proses jawana saja. Ada dua momen yang terjadi pada penjelasan Asewana Pacaya ini. Ya, minggu lalu Romo sudah menjelaskan. Yang pertama adalah jawana yang timbul pada Panca Dwarawiti, ada 7 jawana kalau kita masih ingat, di mana pacaya damanya adalah jawana 1 dan jawana 7, sedangkan pacayu panadama atau akibatnya adalah jawana 2 sampai jawana 6. Lalu momen yang kedua adalah jawana yang timbul pada Mano Dwarawiti. Tadi dari proses pencapaian Lokia Jana atau Apana Lokia Apana, ada 18 jawana. Pacaya damanya adalah dari Mano Dwara sampai ke Parikhama. Sedangkan Pacayu Panadama atau akibatnya dari Parikhama, Upacara Anuloma Gotrabu sampai Jana. Pada tahapan ini pencapaian jananya melalui Samata Bawana dengan 40 objek. Minggu lalu sangat seru sekali bagaimana kita bisa mengetahui objek mana saja yang bisa mencapai jana 5, yaitu adalah objek 10 kasina dan 1 anapanasati. Ya, memang saat ini masih sebatas teori, tetapi nanti pada saat prakteknya ini sangat berguna tentu bagi kita semua. Lalu proses pencapaian yang kedua adalah proses pencapaian Lokutara Apana. Ada 8 jawana di sana. Dan pencapaiannya melalui Vipassana Bawana dengan objek cita, cetasika, rupa, dan nibbana. Satu hal yang harus kita perhatikan adalah proses pencapaian jana atau apana terjadi hanya ketika kesadaran parikhama, upacara, anuroma, gotrabu telah muncul dan lenyap berurutan. Jadi poinnya parikhama, upacara, anuroma, gotrabu, kesadarannya sudah muncul baru bisa mencapai jana. Sedangkan tahapan bawana yang bawana nimitanya diawali dari parikhama, ugaha, dan patibaga. Apana witi untuk sotapati, tentu kita ingat dari proses kesadaran anuloma menuju ke gotrabu. Kita ingat bahwa proses ini terjadi dari kama wacara cita, keluarga kama wacara cita pindah ke lokutara cita. Oleh karenanya gotrabu ini adalah proses perpindahan silsila keluarga. Sedangkan untuk sakadagami, anagami, dan arahat, kesadaran gotrabunya berubah menjadi wodana atau kemunian karena tingkat kesuciannya berbeda. Kurang lebih seperti itu poin-poin yang sudah kita pelajari minggu lalu. Semoga membantu mengingat kalian Amita sebelum kita melanjutkan patana ke-12 malam ini. Mari semua bersikap panjali, kita akan awali kelas dengan pembacaan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Sata Bhavantu Sukhi Tata
Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, selanjutnya kepada Romo Ruby, disilahkan. Terima kasih, Romo Ardi. Para Romo, Rama, dan Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada, marilah kita bersikap anjali untuk memulai pelajaran Abhidhamma Tasanggaha terkait dengan bab 8 ini, yaitu tentang patana, yaitu asewana pacayo. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Selamat malam semuanya, Sukehotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Semoga semuanya dalam kondisi yang sangat baik dan bahagia. Dan bagi Bapak Ibu atau Romo Ramani sekalian yang menyaksikan siaran ini, mudah-mudahan ketika kondisinya sedang sakit, kita berharap kekuatan parami yang dilakukan oleh Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian mengkondisikan Romo Ramani yang sedang sakit untuk segera sembuh dari penyakitnya. Ya, kita mulai. Terus terang memang pelajaran patana ini Buddha pernah mengatakan kan bahwa teramat sulit kita mendengarkan Dhamma kan. Di dalam Dhammapada kita mengenal ada 4 hal yang sulit. Acewa kicamata Yang pertama adalah kico manusa patilabo, kicang macana jiwitang, kicang sathama sawanang, kico budo upadoti. Yaitu kicang sathama sawanang. Sangat sulit belajar Dhamma ya. Dan kita tahu belajar Dhamma Patana ini tidak semua orang suka ya. Kenapa? Kan ini pelajaran yang amat sulit dan sukar. Bahkan kita sudah masuk ke part 73 yang kalau dihitung udah lebih dari 1,5 tahun ya. Nah, tadi ada usulan apakah pelajaran Patana ini dipersingkat gitu ya. Saya setuju aja gitu loh. Dipersingkat oke gitu. Tapi nanti kalau misalnya ingin pendalaman, ya silakan bagaimana baiknya ya. Karena saya yakin teman-teman juga lelah kan, bab 8 nggak selesai-selesai gitu ya. Nanti mungkin di pertemuan membahas tentang Kama Pacayo dan seterusnya, saya akan mencoba memberikan materi yang sederhana saja ya, supaya saya tidak menggunakan materi ini saya pacain di desa ya, pacain di desa. Sebenarnya sih saya lebih setuju kalau kita menggunakan pacain di desa karena dari pertemuan awal sampai hari ini kita membahas secara lebih detail, tapi saya takut teman-teman lelah belajar Patana sehingga timbul boring dan akhirnya kelas ini tidak ada penghuninya gitu ya. Jadi saya akan mencoba untuk mempercepat materi kita supaya teman-teman bisa fokus ke hal-hal lain ya. Terutama saya masih punya tugas untuk menyelesaikan materi pelajaran bab 5 dan bab 6. Setelah itu semua pekerjaan saya selesai karena yang Mulia Bhante Nanukamsa sudah selesai di bab 9 terkait dengan dengan kama patanya ya. Begitu ya teman-teman sekalian. Ya, izinkan saya menggunakan whiteboard ya. Oh, saya. Nah, ya teman-teman. Saya coba hari ini menjelaskan kepada teman-teman kelanjutan dari materi kita ya. Kalau teman-teman masih ingat, kita sudah ada pengulangan pertama ya. Maaf sebentar. Kita sudah ada pengulangan pertama terkait dengan purima-purima ya. Betul nggak teman-teman ya? Kalau kita berbicara tentang asewana pacayo, gitu ya, atau kondisi pengulangan, ya. Nah, kita kan saya mengatakan bahwa belajar Patana rumusannya adalah
terkait dengan pacaya dhamma, pacayupanya dhamma, dan pacaya sati ya. Ini adalah pacaya dhamma. Apa itu pacaya dhamma? Pacaya dhamma adalah sebab. Dan yang ini adalah pacayupanya dhamma. Atau akibat. Dan yang satunya lagi adalah pacaya sati. Atau kondisi. Ya. Dan kemarin di 2 minggu yang lalu kalau tidak salah, kita pernah belajar purima-purima ya, kusala dhamma. Gitu kan? Purima-purima kusala dhamma. Lalu apa? Pacimanang, kusalanang damanang, kan begitu ya. Pacimanang, gitu ya. Pacimanang, kusala damanang, kusalanang, damanang ya. Ya, sementara tentu ini adalah asewana pacayo. Kita sudah pernah belajar, kalau teman-teman masih ingat, karena kita bicara kusala kan, ini ada berapa? Kan kalau kita bicara asewana pacayo, dia tidak pernah lari dari apa yang namanya jawana, gitu ya. Dan kita juga harus tahu bahwa jawana itu ada 55, tapi dibagi 3 kan, masih ingat 4 baginya ya. Yang kusala berapa? Yang kusala berapa teman-teman? Aku salah 12 ya. 12. Yang kusala 21 ya. dibalik ya, 21 ya. 21. Yang wipaka berapa? Oke, total 55. Yang kiriya berapa? Kiriya 5 tambah 9. Nih, kita lihat aja ya, Romo. Nggak apa-apa biar teman-teman tahu. Nih, kita lihat nih. Tuh, jawana. Ya. Jawana lihat ya. Yang warna merah ada 12. Yang warna biru ada berapa? 21 ya. 21. Yang warna hijau. Hijau ada berapa? Hijau. Biru. Hijau. Sebenarnya hijau nggak ada itu wipaka ya. Buah ya. Kiriya 20, Mo. Jadi 20 ya. Iya. Jadi 20 lah ya. Ini 9, 10, 18. Ini kan 1. Ya, 1 tambah 8, 9. Tambah 5 berapa? 14. 14 tambah 4. 18. 18. Ya, kira 18. Ya, tapi kalau kita bicara wipaka kan ini kan termasuk jawana ya. Ini kan pala ya. Jadi kalau kita kan berdasarkan warna ya. Kita hanya berdasarkan warna nih, teman-teman ya. Jadi 22 ya. Iya. Jadi wipaka ada berapa tadi? 18. Dan ada 18 ya. Ininya berapa? 22. Kiriya 22. Kira jadi 22 ya. Hmm. Jadi ini kan kita gabungkan ya abiyakata kan. Jadi berapa? 22. 22. Totalnya berapa? 55. Kiriya 18. Iya, kita gabung sama wipaka kan jadi abiyakata dia. Oh, Jadi sama abiyakata. Ya, sama wipaka maga sama ya. kiriya kan jadi abiyakata ya, Mo. Ya. Ya. Yang maga sudah dimasukin tuh. Yang Ya, maga yang kita 4 belum. Maga 4 masuk kusala. Masuk kusala jadi 25 sebenarnya kusalanya, Romo.
Kita lihat lagi ya, nggak apa-apa. Kita lihat lagi, yuk. Ini berapa? 8. 8 ditambah 9, 17. 13, 17. 17 ya, tambah 4, 21 ya. Iya ya. Betul. Gitu ya, Rama ya? Iya. Ya. Nah, kita sekarang, kita pernah tahu kan kalau kita belajar bahwa kalau kita bicara kusala dhamma, ada 4 hal yang tidak bisa masuk sebagai jawana. Yang tidak masuk sebagai pengulangan. Yang tidak masuk sebagai pengulangan apa saja? Maga 4, ya, kepala 4, gitu kan? Iya. Karena ini kusala, berarti potong berapa? 4. Jadi sisanya berapa ini? 17. 17 lokia. Lokia apa teman-teman? Lokia kusala jawana cita. Tuh. Ya. Karena dipotong yang 4 yang maga ya. Tentu di sini cetasikanya berapa? 38 cetasika. Kita sudah bahas kemarin kan? Nah, teman-teman kita harus tahu nih. Di sini sebabnya adalah kusala, jawananya jadi kusala juga kan? Ya, jadi berakibat karena dia jadi jawana berapa? Yang pacaya dhamma kan di jawana 2. Di jawana berapa? Jawana 2 sampai kecuali jawana pertama gitu ya. Kecuali di jawana pertama ya, teman-teman ya. Jadi ini sama 17 lokia kusala jawana cita pakai minus kecuali pakai bahasa bingung. Kecuali jawana pertama. Nggak masuk nih jawana pertama. Ya. Sebenarnya jawana pertama sama. Jawana ke-7 masih dapat, tapi nggak bisa pengulangan juga kan. Yang 2 sampai 5, 6 aja kan. Gitu ya teman-teman. Nanti kita akan kecuali di sini yang berikutnya adalah 38 cetasika ya. Nah, sekarang kita tahu ini kan asewana pacawi itu apa? Berhubungan dengan pengaruhnya ke kondisi pengulangan kan? Jadi kondisi pengulangan. Makanya teman-teman abhidhamma itu harus diulang-ulang. Baca parita harus diulang-ulang. Semakin sering diulang, maka kita akan mudah untuk mengingatnya. Ya. Nanti teman-teman kita akan belajar, kalau kita nanti belajar di Paticcasamuppada, biasanya asewana pacayo ini akan punya hubungan dengan anantara pacayo, akan punya hubungan dengan samanantara pacayo, punya hubungan dengan upanisaya pacayo, dengan nati dan dengan wigata. Tapi saya akan jelaskan nanti selesai acara ini. Saya akan cepat-cepat saja ya. Itu sair yang pertama. Ya, sudah clear ya Romo? Yang ini kan kita sudah pernah bahas kan ini kan? Masih ingat nggak nih? Dibahasnya waktu itu. Masih ya? Iya. Masih ingat kan teman-teman? Iya. Nah sekarang sair berikutnya apa? Purima aku salah dhamma. Sekarang kita lihat aku salah dhamma ya. Purima aku salah dhamma. Di sini aja ya. Purima aku salah dhamma. Terus di sini apa? Pacimanang tentu ya sama ya. Sama ya? aku salah nang damanang. Pacimanang aku salah nang, ya. Ya. Damanang. Ini idem ya kondisinya ya. Nah, ini apa itu purima kusala gitu kan?
Ada berapa teman-teman? 12. Ada berapa? 12. Iya, ada 12. Aku salah Jawana ya. Sama berapa? Masih ingat nggak? Berapa cetasika yang menyertainya? Kalau aku salah. Kalau yang baik 38, kalau yang ini 27 ya. 27 cetasika. Nah, ini sama ya, tapi kaitannya dengan kalau 12. Kaitannya dengan apa? Dengan Lokia. Ya, tentu Lokia ya. Nggak mungkin aku salah itu bukan Lokia ya. Aku salah Jawana gitu ya. Aku salah Jawana. Tapi minus apa? Kecuali Jawana pertama nih, sama ya. Ini berlaku ya. Karena kita pernah belajar itu kan, dan 27 cetasika. Tuh begitu teman-teman. Ya, gampang ya. Karena kita sudah pernah belajar kan. Lalu yang terakhir apa? Yang ketiga. Masih ingat kalimatnya? Purima kiriya biakata dhamma. Purima Kiriya biakata dhamma. Kiriya, iya. Kiriya apa? Kiriya biakata. Kiriya biakata. Oh, kiriya biakata ya. Kiriya biakata. Gabung ya, mau ya? Iya. Kiriya biakata. Ya, biakata dhamma. Biakata dhamma. Ininya pacimanang. Kiriya biakata nang dhammana. Abiyakata nang gitu ya? Nang ya? Biakata nang dhammana. Dhammana. Nah, sekarang kita lihat nih isinya apa nih ya, teman-teman ya. Kalau kiriya masih tahu apa tuh kiriya isinya. Yang abiyakata. Ada berapa? 18 sebenarnya ya. 18 dia. Kenapa 18? Sekarang pertanyaannya. Karena yang kiriya 4 minus kiriya apa? Minus yang 4. 4 marga. 4 pala. Pala ya. Ya ya. Ini. Jadi ini isinya berapa? 18. Apa teman-teman? Jawana fungsional, jawana kiriya. Tahu kan tadi tempatnya ya? Tahu ya. Dan biasanya 35 cetasika. Ini sama berlaku juga 18 jawana kiriya. Gitu ya. Dengan 35 cetasika. Ini potong kalimatnya adalah sama nih, kecuali di jawana pertama. Jadi ingat ya, teman-teman, kalau kita bicara asewana selalu berkaitan dengan jawana gitu ya, teman-teman ya. Dipahami ya sampai situ ya. Nah, pelajaran terkait dengan asewana sudah selesai. Tapi kalau kita bicara di bukunya terkait dengan Pacayani Desa, tentu teman-teman akan ketemu dengan metode apa? Analisis kan? Analisa atau analisis terkait dengan asewana ini ya. Pacayo ini ya. Apa analisisnya? Kita lihat. Gitu kan? Ini yang termasuk di pacaya dhamma ya. Pacaya kondisi ya, atau akid sebab. Ini kan pacaya dhamma kan.
Pacayupanya kan. Pacayupanya ini kan akibat. Yang ini adalah pacanika. Apa kemarin kita bicara pacanika? Yang di luar dari sebab dan kecuali gitu ya. Kecuali dari sebab dan akibat. Tadi kan kita tahu isinya apa ini. Ada, kalau kita gabungin 17 tambah 12 tambah 18. Gitu kan sebenarnya kan? Ya teman-teman, 17, 12, 18 jadi berapa? 47, betul nggak? 47 Purima Lokia. Ya, yaitu apa? 47 terdiri dari apa? 17 Akusala. Betul nggak? 12 Akusala. Wipakanya berapa? Wipakanya 18 kan? Totalnya berapa ini? 47. Totalnya berapa? 47 ya. Cetasikanya berapa? 52. Ya, kalau ini kusala sama wipaka itu kan berarti 52. Ini sama nggak? Sama ya. Ini kan idem. Kecuali apa? Dipotong dari X, the first jawana, ya. Dipotong dari apa teman-teman ini? Idem, kecuali apa? Ini kan idem nih teman-teman nih. Ya. Plus apa? Plus 4 maga. Kenapa 4 maga? Karena 4 maga di akibat itu kalimatnya masuk ke dalam akibat ya. Perbuatan baik berakibat kepada maga gitu akhirnya ya. 52 cetasika. Nah, sekarang yang nggak termasuk mana nih? Yang nggak termasuk yang mana? 36 wipaka. Kan ini nggak ada wipaka nih. Dari cita 89-121, yang ada kan ini nih. 17 kusala, 17 akusala, 18 wipaka. Padahal wipaka banyak kan? 36 wipaka. Ya. Ada 2 awa jana. Terus apa lagi? Teman-teman. 38 cetasika. Ada apa lagi? Sabanang rupang, masih ingat nggak? Sabanang rupang itu terdiri atas apa aja? Cita jarupa. Terus apa? Patisandi, kama jarupa ya. Terus apa lagi? Ahara jarupa. Terus putu jarupa tentu. Ini nanti masuk ke dalam sabang rupang gitu ya. Lalu apa? Pawati kama jarupa ya. Sama bahira rupa. Sama ini ya, kita pernah belajar kan? Saya nggak perlu jelaskan lagi, nanti ini di materi berapa nih Romo? Sama di asanya sata kama jarupa. Jadi yang ini dikenal sebagai apa? Sabang rupang. Yang berkaitan dengan rupa. Dan saya yakin kita pernah, jadi kecuali ini ya teman-teman ya, yang ini tidak masuk dalam AC wana pacayo. Yang ini masuk ke AC wana pacayo. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, ada yang mau tanya nih, kita udah selesai nih jadinya. Kita tinggal masuk ke kama.
Ada yang mau tanya teman-teman? Sudah selesai nih analisa terkait dengan terkait dengan Asewana. Kira-kira ada yang mau tanya, Romardi? Ya. Ya, Ramani, kalian diminta silakan bagi yang mau bertanya. Sebenarnya malam ini kita belajar 2 syair tambahan ya, karena yang pertama sudah kita pelajari syair yang Purima Purima Kusala Dhamma, Pacayupana Dhammanya, Pacimanang Pacimanang, Kusala Dhamanang sudah dipelajari di 2 pertemuan sebelumnya. Malam ini ada tambahan dari Romo, yaitu Purima Purima Akusala Dhamma maupun Purima Purima Kriya Yakata Dhamma. Ya. Ada 2 tambahan syair itu. Kemudian ditutup dari analisa Asewana Pacayo. Di sini semakin memperjelas terkait perhitungan Jawana 55 ya. Tadi Jawana 55 adalah gabungan dari Lokia Jawana dan Lokutara Jawana 8. Ya. Di sini di analisa Asewana sebabnya adalah di luar dari Jawana Lokutara 8. Alhasil jumlahnya adalah 47 Purima Romo ya. Ya. Ya, kemudian pacanika atau kecuali dari sebab dan akibat ini adalah di luar dari Jawana 55 dari total cita kita 89 ke 121. Jumlahnya ada 36. 36 tambah 55 ini 91 ya Romo ya? Oh, 47 ya? Oh, 47. Oh, 91 ditambah 2, 93. Ini saya belum dapat ya Romo. Agak lupa saya perhitungannya. Yang terkait? Ya, ini sebenarnya sudah dibahas di pertemuan sebelumnya ya, detailnya. Ya. Ya, silakan bagi yang mau bertanya atau yang kurang jelas terkait dengan Patana ke-12, Asewana Pacayo atau kondisi pengulangan. Ya. Ya, sepertinya bisa berlanjut ya Romo ke Patana berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Udah clear ya teman-teman ya ini ya, terkait dengan Asewana ya. Jadi kita masuk berikutnya, kita percepat. Kita masuk ini yang teman-teman harus penting juga tahu. Yaitu kama. Kama apa? Kama pacayo. Oh, kama pacayo. Kondisi daripada kama. Nanti pelajaran kama kita akan pelajari secara online di bab 5 sebentar lagi ya. Tapi ini teman-teman akan dipertegas kenapa karma ini seperti ini. Karena tadi kan jawana itu kan adalah dorongan kama ya. Nah sekarang kamanya nih, ya kita pernah belajar kemarin bahwa di jawana adalah tempat karma dihasilkan gitu ya kalimatnya gitu. Dan kalau karma sudah dihasilkan maka karma akan berlari dengan kencang. Saya coba ajak teman-teman terkait dengan hal itu ya, misalnya kita belajar begini teman-teman. Ajaran Sang Buddha yang mengenai hukum karma ini hukum karma ini dipercaya oleh banyak orang kan, setuju nggak kita? Bahwa karma itu kan orang yang tidak beragama Buddha sekalipun ada yang sebagian mengatakan terimalah tuh kena tuh karmanya gitu kan ya. Karma ini bahasa Pali, kalau bahasa Sanskerta jadi karma. Tapi selama ini orang kan mendefinisikan karma itu selalu yang negatif atau yang buruk gitu kan. Padahal kita tadi tahu bahwa jawana karma yang dihasilkan itu bisa kusala, bisa
aku salah, bisa kirya biakata. Ya. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara kama, kita pernah belajar kama. Kama itu adanya di mana? Masih ingat kama itu adanya di mana? Cetana cetasika. Ya, nih di sini teman-teman nih. Di kama cetasika nih, dia nih kama. Cetana. Nah, cetana itu adalah kehendak kama. Ya. Makanya nanti teman-teman akan lihatnya. Jadi ini kama itu cetana kan, kalau teman-teman belajar ini di bab 2 nanti tolong lihat lagi definisi bab 2 tentang cetana. Dia punya dua fungsi ini cetana di sini. Satu sebagai ketua kelas yang memimpin dari semua cetasika kecuali sanya dan wedana, karena sanya dan wedana berdiri sendiri nih. Wedana berdiri sendiri, sanya berdiri sendiri. Tetapi dari pasa, ekagata, juitinda manasikara, witaka wicara adimoka wiryapiti canda, moha ahirika anotapa dan udaca, loba ditimana, ya, lalu diti dosa isa macarya kukuca, tinamida wicikica, sadasati hiri otapa, aloba adosa tata majatata kaya pasati tidak pasati kaya lahuta cita lahuta, kaya muduta cita muduta, kaya kamanyata cita kamanyata, kaya pagunyata cita pagunyata, kaya udukata cita udukata, sama waca sama kamanta sama jiwa karuna mudita dan upanya. Ketua kelasnya si cetana. Ya. Cetana bisa berarti sebagai kama dan dia juga bisa sebagai ketua kelas. Ya. Ketua kelas ngapain? Ayo kita dengerin dharma. Ya. Tidak hanya yang mendengarkan dhamma si cetasika, tetapi juga seluruh komponen lain selain witaka dan sanya. Selain wedana dan sanya semua ikut apa kata cetana. Ya, kita pernah belajar itu, tolong lihat lagi bab 2 ya, teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman sekalian, jadi cetana itu adalah yang disebut kama itu kan cetana cetasika tadi ya. Nah, kalau teman-teman nanti pernah mendengar sebuah kalimat begini nih. Bahasa Pali ya. Cetanang gitu ya. Cetanang cetanang bikawe. Cetanang bikawe kamang wadami. Kamang bawa M, wadami. Apa ini? Wahai para biku. Ini kan wahai para biku. Niat adalah saya sebut sebagai kama. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia begitu ya. Wahai para biku, yang kunamakan kama adalah cetana. Gitu boleh ya. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Yang kunamakan kama adalah cetana. Cetanang bikawe kamang wadami. Itu kalimat Sang Buddha. Nah, teman-teman nanti teman-teman akan memahami bahwa kama itu yang disebut cetana, cetasika atau turunannya jadi kama, perbuatan, maka kama ini kan dibagi dua kan? Ada nana kanika. Nana kan-nya dua. Kanika. Cetana. Ada yang kedua adalah saha. Jata. Cetana. Kita baru belajar sahajata ya teman-teman ya. Nana kanikanya kan belum ya. Nana kanika itu adalah kalau kita bicara berarti ini kalau kita bicara nakamika ya. Nakamika itu berarti kama atau perbuatan tadi cetana pada waktu yang gitu ya. Pada waktu yang berbeda. Nana kanika cetana ya. Kalau ini apa? Sahajata, teman-teman.
Ini kamanya nih pada waktu yang berbeda berbuahnya, matangnya. Kalau sahajata, teman-teman, Pada yang bersamaan. iya, kama yang muncul bersamaan. Waktunya bersamaan. Gitu kan teman-teman ya. Nah teman-teman, sekarang saya mau tanya. Ya, kita bicara apa? Pacaya dhamma kan? Di sini kan ada pacayo. Atau pacaya dhamma kan? Pacaya ini mendorong karma. Gitu kan teman-teman ya? Karma pacayo. Apa itu artinya karma pacayo? Kondisi di mana pacaya dhamma berhubungan dengan mendorong. Mendorong apa dia, teman-teman ya? Yang pertama tentu dia mendorong dirinya untuk berusaha. Jadi berusaha mendorong dirinya untuk berusaha. Ya. Berusaha ngapain? Menyesuaikan diri. Ya. Menyesuaikan diri. Yang kedua, kalau kita bicara kama pacayo terkait dengan pengkondisian atau kama pacayo tadi, maka dia berhubungan dengan apa? Dhamma yang lain. Apa itu dhamma yang lain itu? Dhamma yang lain itu dhamma yang memiliki fungsi masing-masing. Ya. Fungsi masing-masing. Nanti terkait nih bahwa kalau dua hal ini teman-teman terjadi, dua hal ini merupakan sifat. Sifat dari apa? Atau ciri khusus. Ciri khusus. Ciri khusus dari apa? Dari yang namanya, dua ini ada ciri khusus dari yang namanya cetana. Ya. Nah, karena dia memiliki dua komponen ini, maka dikenal sebagai kondisi daripada kama. Jadi kondisi kama terjadi karena apa? Karena apa tadi yang pertama teman-teman nih kalimatnya? It's have to make effort to apa teman-teman? Accomplish. Gitu ya. Kalimat apa sih teman-teman? Mungkin mendorong gitu ya. Kalimat begitu kan ya. Mendorong dirinya untuk berusaha menyesuaikan diri. Karena karma kan menyesuaikan diri. Jadi begitu kalimatnya. Nanti kita bahas ya. Nanti teman-teman beginilah. Contohnya mungkin analisanya gimana ya. Kayak pasat, kita pernah belajar ya. Tubuh memiliki syarat. Yaitu kaya winyati ya. Kaya winyati sebagai syarat apa? Syarat tubuh kan kaya winyati kan? Kemarin kita pernah belajar sedikit ya. Lalu ada waci winyati, syarat apa? Verbal. Ya. Nah, teman-teman, kaya winyati, waci winyati itu kan adalah karma yang dihasilkan oleh ucapan dan oleh perbuatan kan? Nah, sifatnya ngapain tuh kalimatnya teman-teman? Pasti sifatnya adalah dia dirinya sendiri berusaha untuk menyesuaikan. Ketika dia ketemu sama orang atau dia berada dalam peradaban yang baik, dia pasti akan berucap yang baik. Jadi itu menyesuaikan begitu ya. Bahkan karena dia berucap yang baik, maka akan mengkondisikan dhamma-dhamma yang lain dikondisikan untuk apa? Untuk memiliki fungsinya masing-masing. Gitulah kalimatnya. Entah kita pertegas pada minggu depan. Tapi yang jelas hari ini, saya ingin mengajarkan teman-teman bahwa kalau kita berbicara yang namanya setiap batin memiliki cetana kan? Karena cetanya kan ada di cetasika kan? Bahwa setiap batin memiliki cetana dan cetana itu pasti bersekutu dengan apa? Dengan cita. Ini kita lihat kan? Kalau cetana ini muncul, dia bisa muncul di berapa cita?
Masih ingat pelajaran bab 2? Cetana bisa muncul di berapa? Semua cipta. Semua 89, 121 Cipta. cita gitu kan, teman-teman sekalian ya. Dia bisa muncul semua, ya. Munculnya bersamaan dengan siapa? Cetana muncul bersama dengan siapa? Dengan si cita. Ngapain dia muncul bersama? Untuk memberikan energi. Untuk memberikan energi kepada dama-dama. Dama-dama yang ngapain? Dama-dama yang kadang bersahajata. Apa itu sahajata? Apa sahajata? Kama yang waktunya bersamaan atau berenergi yang menimbulkan nana, kanika cetana. Apa nana kanika cetana? Apa teman-teman? Kama pada waktu yang berbeda. Kama yang berbeda. Nah, sekarang teman-teman sekalian, kalau gitu waktu yang berbeda bisa saja di nana kanika cetana ini, teman-teman sekalian, kita punya niatnya dari masa lalu, lampau. Gitu kan? Niatnya masih tertidur nih di masa lalu. Dia harus kesadaran. Tapi karena kondisi yang tepat gitu ya, untuk menghasilkan akibat, dia berbuah. Jadi kondisinya akibatnya sekarang, tapi kondisi dari masa lalu. Makanya disebut nanika cetana. Nah, kenapa kalimatnya? Kenapa ada waktu jeda? Ini kan kalau saya boleh katakan, ini kan ada apa teman-teman sekalian? Ada momen jeda waktu kan? Jeda waktu yang kapan? Jeda waktu antara apa nih? Antara sebab, gitu kan? Dan akibat, gitu teman-teman sekalian. Nah sekarang pertanyaan, kenapa bisa seperti itu, Romo? Kenapa dia bisa ada momen seperti itu? Karena tadi terkait dengan rangkaian proses kesadaran kan. Contoh kita belum belajar sih di bab 4 ini. Di bab 4 ya, terkait dengan maga pala sempat kita singgung kemarin kan. Jadi teman-teman, kalau kita berbicara jeda waktu antara sebab dan akibat, bisa saja misalnya satu di momen pertama adalah terkait dengan jeda momen pada saat, kenapa bisa terjadi jeda momen ya? Satu momen batin gitu, satu momen batin gitu kan. Satu momen batin satu momen batin sebelumnya gitu ya, lalu dan momen batin berikutnya. Dan momen batin berikutnya. Kenapa bisa begitu? Contoh seperti apa ini? Seperti maga pala. Maga dan pala. Masih ingat momennya? Momen maga pala di mana teman-teman? Terus pakai hitam. Di momen pintu batin kan? Apa ini? Bawangga calana, bawangga paceda, mano duara gitu kan? Masih ingat ya? Mano duara, terus apa? Parikama, pakai biru dulu, merah ya. Parikama, terus apa lagi? Upacara, terus anuloma, terus gotrabu, maga, dan pala. Dia jeda enggak? Kalau kalimat di Abhidhamma kan ini kan satu momen. Tapi sebenarnya adalah maga, pala, ini pala, PH ya, kita pakai PH ya. Ini kan maga. Kan bahwa proses citawiti ini kan ada 3 subkana, yaitu apa 3 subkana itu? Upada, muncul, terus apa?
titih berlangsung, dan bangga lenyap kan? Gitu kan teman-teman? Nah, ketika maganya belum lenyap di momen anantara, bisa nggak palanya muncul? Nggak bisa, ya harus lenyap dulu, gitu ya. Nanti kita pelajari itu ya teman-teman ya. Nah, lalu yang kedua, bisa saja bahwa jeda waktu antara sebab dan akibat dari satu momen ke momen lain kan. Tapi juga bisa saja di banyak momen. Di jedahnya di banyak momen. Jedanya di banyak momen. Contohnya apa teman-teman? Tergantung objek kan. Objeknya misalnya objeknya sangat kecil. Anda membutuhkan kuota panahnya atau manoduaranya kan 2 sampai 3 kali kan. Nah, begitu misalnya ya, dia ada momennya banyak. Lalu yang ketiga, ya, jeda waktu antara sebab dan akibat bisa saja terjadi di momen bawah di momen bawah kelahiran kembali. Di momen kelahiran kembali. Kita tahu di momen kelahiran kembali itu kan disebabkan oleh cuti, sehingga bahwa ini adalah momen satu kehidupan ya. Di momen satu kehidupan. Di momen satu kehidupan itu bisa saja sebab dan akibat ada jeda. Nanti saya perdalam besok ya. Nggak apa-apa, ini terima dulu kalimatnya. Lalu bisa saja jadi banyak kehidupan. Di banyak kehidupan. Dan yang terakhir, yang kelima, bisa saja di satu kalpa, satu siklus kapa. Bayangkan, jadi yang namanya jeda waktu itu, sehingga apa yang terjadi kalau kita bicara di jeda kalpa itu? Bahwa perbuatan baik atau buruk yang kita lakukan di kehidupan sebelumnya, bahkan di satu kalpa, dia bisa berbuah. Baru satu kalpa berikutnya dia berbuah. Satu kalpa itu bahkan di saat di jeda bukan satu kalpa ya, di sini banyak kalpa. Banyak kalpa atau di siklus kehidupan. Tuh, momen karma itu bisa seperti itu. Ya. Bisa di momen maga pala, bisa buahnya bisa di momen terus-menerus, bisa di momen satu kehidupan, kita bisa di momen banyak kehidupan, atau di siklus kehidupan. Gitu teman-teman sekalian. Nah sekarang nanti kita belajar begini. Tadi cetana kan cetana itu disebut kama ya. Kama kan dibagi 2 kan. Masih ingat kama apa saja tadi? Dibagi 2. Nana apa teman-teman? Nana kanika cetana. Ya, nana katina cetana atau kama ya. Kama atau cetana boleh, kan sama kan? Sama satu lagi tadi apa, masih ingat? Sahajata. Sahajata. Kama atau cetana ya. Nah, teman-teman sekalian, ini bersekutu dengan apa nih? Bisa bersekutu dengan akusala dan kusala. Gitu. Ya. Sehingga apa yang terjadi teman-teman sekalian? Sehingga kita punya persepsi yang salah nih. Bisa aja kita punya persepsi yang salah. Apa persepsi yang salah? Karena tadi ada 5 momen di berbuah, di maga dan pala kan nggak ada masalah. Berarti kita sudah lokutara. Ya, atau di momen satu momen kesadaran itu nggak ada masalah. Tapi karena momen berbuahnya bisa di masa lalu, sehingga ketika kita hari ini menerima kebahagiaan, misalnya kita dapat bonus atau dapat hadiah, kita bilangnya apa? Biasanya teman-teman bilangnya apa? Karma baik, dapat duit, gitu kan? Atau karma baik, dapat hadiah, kan begitu. Kita bilangnya karma baik, padahal sebenarnya kan itu buah dari karma dan buahnya sudah kita lakukan dari masa lalu,
Tapi sekarang dia berbuah, ada jeda di situ. Yang disebut nanika kama, ya, atau nanakanika cetana tadi, gitu ya teman-teman. Tapi untuk nanakanika kama atau cetana, dia hanya bersekutu dengan akusala dan kusala saja. Ya. Jadi teman-teman, kita kenapa ada ajaran Buddha yang sangat luar biasa? Kalau teman-teman, apa yang membedakan agama Buddha dengan, saya ingin mencoba diskusi ya, apa yang membedakan kalau kita beragama Buddha dengan kita beragama lain? Teman-teman, kalau teman-teman kita mengerti bahwa ketika kita beragama Buddha, agama Buddha mengajarkan kita ada 5 perenungan yang kerap kali harus kita renungkan, yang dikenal sebagai Abhinha Pancawekana. Abhinha Pancawekana. Pancawekana. Gitu kan? Apakah Abhinha Pancawekana itu yang pertama? Ini ajaran dahsyat banget loh teman-teman. Ya. Yaitu aku akan mengalami sakit atau usia tua dulu. Aku akan mengalami, apa teman-teman? Urutannya. Aku akan mengalami sakit, aku akan mengalami usia tua, atau usia tua baru sakit. Usia tua dulu ya. Coba dicek. Usia tua dulu ya. Iya. Aku akan mengalami usia tua. Lihat nih baik-baik, Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian serta siapapun yang mendengarkan uraian Dhamma singkat ini adalah Buddha memberikan perenungan kepada kita untuk selalu merenungkan setiap saat bahwa aku akan mengalami usia tua. Kalau ajaran ini diterapkan di dalam perenungan secara asewana terus-menerus, ya teman-temannya, secara asewana, berulang-ulang terus-menerus, kalau aku akan mengalami usia tua, maka perenungan terhadap aku akan mengalami usia tua ini kalau didorong oleh nyana pengetahuan, maka dia akan mempersiapkan dirinya untuk tidak menyia-nyiakan kehidupan ini. Pasti saja setiap detik ada kebajikan yang dia lakukan. Kenapa? Karena usia akan terus dialami, usia tua akan terus digerogoti. Dan dengan merenungkan usia tua, mungkin ajaran ini ada di mana-mana. Tidak hanya di ajaran agama Buddha ya, pasti mungkin di ajaran agama lain ada. Perenungan yang kedua yang mungkin ada adalah aku akan mengalami sakit. Dan pasti perenungannya pun banyak dilakukan. Yang ketiga, aku akan mengalami kematian. Dan di sini pun saya yakin bahwa teman-teman kita, saudara-saudara kita yang beragama lain pun akan mengalami hal yang sama. Perenungan terhadap usia tua, perenungan terhadap sakit, perenungan terhadap kematian adalah satu bentuk penghancuran tentang kilesa, kekotoran batin kita. Kalau Anda merenungkan setiap saat tentang usia tua, tentang sakit, tentang kematian, apakah kita takut menghadapi kehidupan ini? Kalau orang tidak penuh dengan kenyana kebijaksanaan, maka dia akan ketakutan untuk menghadapi kehidupan ini, dan kematian adalah jalan pintas bagi hidupnya. Tetapi mereka yang mengerti pemahaman tentang bahwa aku akan mengalami usia tua, aku akan mengalami sakit, aku akan mengalami kematian, dengan penuh kebijaksanaan dia terus menimbulkan ini, maka jangan dibalik. Ya, Cimul ya, jangan dibalik Cimul. Aku akan mengalami kematian, kalau aku nanti mati, bagaimana dengan anak-anakku? Nah, inilah pemahaman yang cukup tidak begitu baik. Kenapa?
Karena hanya sampai di nomor 1, nomor 2, nomor 3. Padahal Abinha Pancawekana Cimol, ada perenungan yang keempat dan kelima. Ini yang Cimol harus menjadikan Cimol lebih dewasa terkait dengan hal itu. Apa perenungan yang keempat dan kelima? Perenungan yang keempat adalah segala sesuatu yang kucintai dan kusenangi, cepat atau lambat akan terpisah dariku. Anak-anak kita senangi, kita cintai, cepat atau lambat dia akan pergi meninggalkan kita. Atau kita sendiri yang akan pergi meninggalkannya. Nah, saya berharap kita semua merenungkan yang keempat dan kelima. Jangan yang hanya 1, 2, 3 saja. Ya. Dan apa lagi yang perlu jadi perhatian kita? Kenapa kita tidak perlu worry terkait dengan anak-anak kita, dengan orang-orang yang kita cintai itu? Sang Buddha mengatakan kepada kita perenungan yang kelima, yang membedakan agama Buddha dengan agama yang lain adalah kita adalah pemilik apa teman-teman? Karma kita sendiri. Karena kita adalah pemilik karma kita sendiri, pantaskah kita menakuti pantaskah dan layakkah kita takut akan masa depan? Anak-anak kita punya karma sendiri-sendiri. Istri kita yang kita cintai, anak-anak kita yang kita cintai, bahkan kita pemilik karma kita sendiri. Kalau kita adalah pemilik karma kita sendiri, kita adalah pewaris karma kita sendiri, kita tidak perlu kita tidak perlu khawatir, tidak perlu punya kekhawatiran yang berlebihan terkait masa depan anak-anak kita, terkait dengan kehidupan kita selanjutnya. Kalau saya sekarang sakit, lalu saya akan mati, dan kalau saya mati, bagaimana dengan anak-anak saya, bagaimana dengan istri-istri saya, bagaimana dengan suami-suami saya? Ya, kalimat 2 itu bukan berarti kita punya 2 suami atau 2 istri, tapi maksudnya kita semua. Nah, bayangkan kalau kita merenungkan ini baik-baik, ini mendewasakan kita, bukan mengkerdilkan kita terkait dengan kehidupan ini. Sehingga kalau kita sudah punya, dengan kita merenungkan 5 hal ini, bahwa aku akan mengalami usia tua, aku akan mengalami sakit, aku akan mengalami kematian, segala sesuatu yang kucintai dan kusenangi akan terpisah dariku, sabehime piye hinana pahinana bawo wina bawo, lalu kama bandu kama yoni kama patisarana, aku adalah pemilik karmaku sendiri, maka hidup kita cepat atau lambat, keakuan kita, ego kita mulai turunkan. Ya, nggak ada yang namanya diri kita adalah kita ini orang hebat, orang super. Penduduk dunia jumlahnya 7,1 miliar. 1 billion. Ya. Kita satu dari 7 miliar ini, siapa yang hebat? Nggak ada yang superior. Ya, jangan pernah merasa diri kita paling penting, paling hebat. Kalau nanti saya nggak ada, bagaimana dengan anak-anak saya? Bagaimana dengan suami saya? Bagaimana dengan pekerjaan rumah saya? Karena kita merasa superior. Kita bukan superior karena kita cuma 1 dari 7, sekian miliar penduduk dunia saat ini. Nah, maka dari itu, sekali lagi, ini menjadi Abinha Pancawekana, perenungan setiap saat. Bukan tiap hari loh, tapi setiap saat. Tapi Abinha Pancawekana ini kita bacakan kalau hari Minggu saja ketika kita kebaktian. Sehingga apa yang terjadi, bahkan nggak dibacakan bahasa Indonesianya. Jadi kita mungkin tidak paham maksudnya apa. Tapi kalau setiap saat, di momen-momen tertentu, pada saat mungkin sedang macet berkendaraan, atau kita sedang tidak enak batin kita. Bayangkan, batin yang tidak enak itu adalah buah dari karma buruk kita di masa lalu. Tapi kadang dengan batin yang tidak enak itu kita merasa apa? Merasa seperti kita diganggu oleh makhluk lain. Tidak.
Ya, kalau teman-teman sudah punya pemahaman bahwa aku akan mengalami usia tua, aku akan mengalami sakit, aku akan mengalami kematian, segala sesuatu yang kucintai dan kusenangi akan terpisah dariku, aku adalah pemilik dan pewaris karmaku sendiri, tidak ada sesuatu yang kita harus khawatirkan tentang masa lalu, tentang masa depan, dan tentang saat ini. Ini renungan buat kita semua. Mudah-mudahan saya ingin memberikan ini kepada sahabat saya yang begitu luar biasa, yang menemani yang selalu rajin ya buat Cimul, supaya ini buat perenungan kita semua, ya, dan perenungan buat kita semua. Jadi kita tidak perlu takutin, tidak perlu khawatirkan dengan masa depan kita. Karena pasti kita punya karma sendiri. Kita punya terlindung oleh karma kita sendiri. Nanti kalau Ukraina dengan Rusia perang bagaimana? Nanti kalau harga Pertalite naik bagaimana? Ya, jangan dipikirkan. Ya, teruslah menanam kebajikan. Semua pasti terjadi sesuai dengan apa yang sudah kita tanam di masa lalu. Ini yang mengajarkan kita, ya, mengajarkan kita bahwa kalau kita sudah memahami ini bahwa kita adalah pemilik karma kita sendiri, karena kita sedang berbicara tentang karma pacayo, gitu ya. Teman-teman sekalian, bayangkan kondisi kita hari ini kan, kita sering mengalami keadaan yang tidak enak kan? Keadaan yang tidak menyenangkan di batin itu, di diri kita itu adalah buah dari masa lalu. Ya. Dan apa yang terjadi karena keadaan kita tidak enak gini, timbul perasaan yang tidak enak, apa yang terjadi akhirnya? Kita memfitnah, jangan-jangan saya dikerjain oleh si A. Jangan-jangan kalau kita bereaksi atas ketidaknyamanan kita, reaksi kita ini jadi kama lagi. Ya, maka dari itu teman-teman sekalian, ya, kita tahu ya, kita pernah belajar cetana itu seperti apa ya. Kan ketua kelas tadi yang saya bilang ya, dia harus bisa memahami fungsinya masing-masing tadi. Kan ada 2 poin tuh. Ya, poin yang pertama adalah dirinya sendiri berusaha untuk menyelesaikan tugasnya. Sebagai seorang ketua kelas kan dia akan berusaha untuk menyelesaikan semua tugas-tugasnya. Gitu kan? Tapi yang kedua, dia punya fungsi sebagai apa? Sebagai ketua kelas juga dia harus mengorganisir. Siapa yang diorganisir? Tentu dhamma-dhamma terkondisi lainnya untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Jadi teman-teman sekalian, kita belum detail berbicara tentang karma, tapi yang jelas seperti itu ya. Kalau kita ingin berbicara tentang, jadi berbicara karma itu bagaimana, Romo? Ya, kalau kita berbicara karma, padahal apa? Analoginya bagaimana gitu kan ya? Kita lihat analoginya. Nah, teman-teman, ya. Tadi kan saya mengatakan bahwa analogi atau perumpamaan dari cetana itu kan 2 ya. 2 ya. 1 apa tadi? Dia menyelesaikan tugasnya sendiri. Ya, teman-teman tahu ya. Yang kedua apa tadi, teman-teman? Yang kedua apa? Yang kedua apa, teman-teman? Dia berusaha untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas salah orang lain. Membantu, gitu ya. Seperti diumpamakan seperti seorang asisten gitu loh ya. Membantu untuk melakukan usaha
menyelesaikan tugas mereka masing-masing. Tuh, mereka masing-masing, ya. Nah, teman-teman, nanti teman-teman akan ketemu apa ya kalimatnya. Tadi kan ini yang tadi saya sampaikan terkait dengan para biku gitu ya. Para biku yang kusebut niat atau cetana atau kama, itulah disebut kama. Jadi Romo kalau gitu, kalau saya tidak punya niat, maka tidak disebut sebagai kama dong, ya. Nah, teman-teman, kalimat yang tadi saya tulis yang dalam bahasa Pali tadi apa? Masih ingat teman-teman? Cetanang, ayo masih ingat teman-teman? Cetanang bikawe kamang wadhami, gitu ya. Ini terdapat di mana? Di Anggutara Nikaya. Anggutara Nikaya 6, halaman 63. Cetanang bikawe apa tadi? Kamang wadhami. Sutanya namanya adalah Nibidika Sutta. Ya. Nah, teman-teman, jadi teman-teman tahu ya sekarang ya. Oleh karena itu yang disebut Pacaya Dhamma nanti untuk menguncikan karma. Hanya cetana saja. Jadi kan yang disebut karma ini kan jadi nanti begini teman-teman. Kan yang kusebut karma itu cetana. Berarti sekarang kan ini ada akibatnya. Ya dong, ini kan sebab. Sebabnya apa teman-teman tadi? Pacaya Dhammanya apa? Apa teman-teman? Kondisi bisa banyak, tapi akibatnya hanya cetana. Kalau nggak ada cetananya bisa nggak jadi kama? Kalau nggak ada cetananya bisa nggak jadi kama? Teman-teman sekalian. Bisa. Kalau nggak ada cetana? Nggak bisa. Makanya Romo dan teman-teman ya, kalau nanti Romo dan teman-teman belajar tentang Pancasila Budi, satu sila yang akan kita pelajari di bab 4, di bab 5 ya. Saya tiba-tiba misalnya maaf ya Romo, sedang mau garuk begini, nggak taunya ada nyamuk di pipi saya dan nyamuk itu mati. Itu kategori pembunuhan tidak, Romo? Nggak bisa, Romo. Itu bukan termasuk kategori pembunuhan, walaupun ada langkah-langkah, ya. Lalu kita ada kematian akibatnya. Tapi kan kita nggak ada cetana, nggak ada niat. Gitu ya, Romo ya, seperti itu. Nah, saya mau hapus begini. Tadi saya mengatakan bahwa cetana kan dibagi dua kan? Ya. Tadi kan cetana ini dibagi dua. Apa saja? Jadi teman-teman, apa saja tadi? Yang sahajata beres ya, tahu ya? Sahajata kama ya, beres ya. Yang ini tadi apa yang kita sedang fokusin? Nana kanika. Nah, teman-teman nanti tahu nih, sekarang nanti kalau kita bicara di bab 5, teman-teman paham, ternyata ada nana kanika. Nah, nana kanika ini ada beberapa poin, Romo. Ya, yang pertama, yang A nih ya. Poin yang A ya. Dikenal sebagai, kalau bahasa palingnya, anantara kama. Kalau kalimatnya anantara kama, Romo tahu nggak apa artinya? Proximity kama apa itu Romo Ardi? Proximity. Kama yang kedekatannya dalam rangkaian. Jadi kama yang kedekatannya dengan rangkaian. Tuh yang B, Romo, yang B ya. Kalimatnya yang B itu natural. Kalau kali bahasa palinya balawa nana
kanika, kama. Apa itu nana? Balawa, nana kanika kama, natural strong defendants natural strong defendants kama. Apa itu Romardi? Kama kuat pada waktu yang berbeda gitu ya. Atau kama dengan ketergantungan yang kuat secara alami. Jadi kama ini masuknya adalah kama apa tadi teman-teman? Kama kuat pada waktu yang berbeda tadi ya. Atau apa? Atau apa teman-teman? Kama dengan tergantungan yang sangat kuat gitu. Yang sangat kuat. Secara alami. Secara alami gitu ya Roma ya. Iya. Yang C, yang berikutnya. Dikenal sebagai tadi kan balawa, nana, kanika, kama. Sekarang sama nih. Balawa, dubala. Dubala, nana, kanika. Apa ini nana kalimatnya? Kalau ini kuat, ini lemah. Bala kan ada bala kan kuat. Dubala lemah. Jadi apa? Kama kuat dan lemah. Kama kuat dan lemah pada waktu yang berbeda. Gitu Romo. Atau apa tadi? Atau hanya kama pada waktu yang berbeda. Iya. Ya pokoknya pada waktu yang berbeda lah. Lemahnya pada waktu yang berbeda gitu Romo. Ya. Nah, kalau kita lihat Romo selanjutnya adalah menurut Pacayani Desa ya, hanya ada dua kategori kama yang tadi disebutkan itu. Kan tadi kan 3 nih ya. Ya tadi ada anantara, ada bala, tapi kalau menurut Pacayani Desa hanya ada 2 Romo ya. Hanya ada 2. Namun kalau kita berbicara secara analisis terperinci dan kondisi kama, maka tadi ada 3 ini. Anantara kama, bala. Jadi 2 ini yang lebih 2 yang dominan ya. 3 yang kalau ini dibagi jadi 3. Seperti itu teman-teman nanti kita lihat nanti kalau teman-teman nanti belajar belajar kama ya. Kama itu ada yang munculnya tadi bersamaan, ada yang munculnya berdekatan, ada yang munculnya apa tadi teman-teman? Secara natural ya, ada yang kuat bersamaan dan ada yang ini. Jadi kalimatnya nanti kalau didefinisikan bisa saja karma jadi berapa macam? 1, 2, 3, 4. Bisa saja ya. Pokoknya tapi saya akan menjelaskan kepada teman-teman terkait dengan hal itu. Nah sekarang kita lihat nih, kenapa karma bisa muncul bersamaan? Apa contohnya? Kira-kira teman-teman sekalian. Saya mengibaratkan dulu ya, karena waktunya sudah mau jam 9. Ya, ini saya ibaratkan. Kenapa sahajata kama? Apa itu sahajata kama? Kama kemunculannya bersamaan ya. Saya pakai warna lain hijau. Kama kemunculannya bersama gitu kan. Kama kemunculannya bersama.
Contohnya bagaimana gitu ya? Diibaratkan begini nih, ibarat ya, kita bicara ibarat. Kenapa itu bicara kama itu munculnya bersamaan? Kok karena ada kondisi akar. Kondisi akar itu apa bahasa palingnya? Ini dicontohkan seperti kondisi akar. Kondisi akar itu apa, teman-teman? Hetu Cayo. pacayo, ya. Kenapa? Di mana kondisi akar ada berapa? Ada 6 kan? Aku salah hetu sama aku salah hetu, gitu ya. Aku salah hetu apa saja? Loba, dosa, moha. Kalau aku salah hetu, kalau aku salah hetu, aloba, adosa, amoha, gitu kan? Nah, kondisi akar hetu pacayo ini kan ada berapa, teman-teman? Ada 6 kan? Ada 6 akar kan? Gitu dong. Nah, 6 akar ini merupakan apa? Merupakan pacaya dhamma. Lalu kondisi kemunculan bersamaan ya diambil kondisi kalimatnya begini. Kondisi akar hetu pacayo gitu kan, di mana 6 akar itu apa? Loba, dosa, moha, aloba, adosa, amoha gitu kan. Ya teman-teman ya, merupakan pacaya dhamma. Apa itu pacaya dhamma, teman-teman sekalian? Pacaya dhamma adalah sebab gitu ya dari kondisi kama. Apa itu kondisi kama? Kondisi kama yang sahajata. Apa itu sahajata? Kama sahajata. Kama sahajata adalah yang diambil secara terpisah dalam kondisi akar. Jadi dia munculnya bersamaan antara kama, tapi bersamaan dengan siapa? Dengan akarnya. Nah, sahajata itu adalah kondisi kemunculan karena bersamaan dengan akarnya. Ya. Jadi teman-teman nanti kita akan melihat ke depan, minggu depan misalnya, teman-teman akan tahu bahwa ketika cetana itu muncul sebagai sebab gitu ya, maka kondisi yang akan muncul bersamanya sahajata ini bisa saja tergantung bersekutu dengan siapa? Dengan kondisi-kondisi yang lain. Nah, kondisi-kondisi yang lain itu bisa apa saja, teman-teman sekalian. Bisa kalau kita bicara, pokoknya sebabnya sebabnya harus adalah cetana kan. Tapi cetana itu kan bisa sahajata, bisa apa tadi teman-teman? Bisa nana kanika gitu ya. Jadi pacaya dhamma ini jadi sebab, tadi saya salah. Pacaya dhamma jadi sebabnya harus apa? Harus cetana. Cetana adanya di berapa? Cetananya ada berapa? Cetana itu kan 1, tapi cetananya ada berapa? 89. Jadi kalau saya gini, kalau teman-teman begini. Sebelum kita tutup ya. Nanti teman-teman akan ketemu misalnya begini. Ini kan sebab. Pacaya dhamma kan? Ini akibat. Saya baru tahu, saya salah tadi. Ini adalah sebabnya harus apa? Harus cetana kan? Gitu ya teman-teman ya. Cetana itu niat atau kehendak, gitu kan? Kalau cetana ini muncul sama berapa cita, teman-teman? 89 selalu kan? Gitu ya teman-teman ya. Tapi nanti teman-teman akibatnya ini kita bicara akibat teman-teman. Akibatnya bisa jadi cita, bisa jadi cetasika, bisa jadi apa? Rupa. Betul nggak teman-teman?
Karena kan ada cita jarupa, gitu kan? Karma bisa menghasilkan rupa nggak, teman-teman? Apa karma ya? Kan ada karma jarupa. Karma yang menghasilkan rupa ada berapa? 9 yang pasti, 9 yang tidak pasti. Ini teman-teman lihat begini. Saya ajak teman-teman. Jadi teman-teman nggak bisa pungkiri bahwa ketika teman-teman dari tubuh kita yang 28 ini, ya teman-teman ya, ini kita lihat. Tubuh kita yang 28 ini, kan kita punya tubuh kan 28 rupa kan? Nah, tubuh kita yang 28 rupa ini ya teman-teman, kan kita punya 28 rupa ya. Sorry, sebentar. Kita kan punya rupa 28. Yang dihasilkan oleh karma ada 18. 9 yang pasti, 9 yang tidak pasti. Gitu kan? Apa itu yang 9 yang pasti itu? Nanti teman-teman lihat. 9 yang pasti itu kalau kita bicara karma, ya, perbuatan yang menghasilkan rupa, itu ada 9. Ya, yang 9 itu adalah mata, ekanta itu pasti. Mata itu mata kita ini dari karma. Sehingga kita tidak bisa meminta itu kalimatnya, kok mama matanya sipit, kok saya anaknya nggak sipit gitu ya. Walaupun kita turunan, nggak bisa. Kenapa? Karena ini mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh adalah hasil dari karma. Jadi kenapa kok anaknya bibirnya sumbing karena gara-gara bapaknya mancing ikan? Nggak begitu, nggak bisa. Anak lahir bibirnya sumbing karena kekuatan kama jarupa, ya. Kama siapa? Kama anaknya, bukan kama orang tuanya. Gara-gara anaknya bibirnya sumbing, sementara orang tuanya jadi ikut merasakan penderitaan, harus operasi. Operasinya bisa operasi depan, operasi belakang, harus terlatih bicara, apalagi kalau operasinya setelah sudah dewasa atau setelah masih anak sekolah gitu kan. Lalu apalagi yang dihasilkan oleh rupa dari karma, yaitu perempuan dan laki-laki, iti bawa dan purisa bawa. Oh, ternyata tadi mohon maaf, saya tadi ketemu salah seorang yang mohon maaf sekali lagi mengatakan saya ingin menikah lagi karena saya nggak dapetin anak laki-laki loh. Saya cuma berpikir dalam hati saya, kenapa dia berpikir seperti itu? Karena dia merasa bahwa istrinya tidak berhasil memberikan dia anak laki-laki. Padahal anak laki-laki dan perempuan yang lahir dari kehidupannya karena kekuatan kama kan, ekanta nih, iti bawa dan purisa bawa. Apalagi yang hasil dari kekuatan kama, yaitu hadaya watu, landasan jantung. Nah, landasan jantung, kenapa ada yang baru lahir jantungnya bocor dan sebagainya? Karena kekuatan kama. Yang terakhir adalah jiwita, kehidupan. Jadi kehidupan kita ini ada yang dari kandungan sudah meninggal, ada yang baru lahir meninggal, dan ada yang umur sekian meninggal. Jiwita ini seperti unsur kehidupan. Kalau ini unsur kehidupan yang lenyap dari tubuh ini, maka kita mengalami kematian. Jadi ini yang pasti, ya. Nah, jadi kama bisa menghasilkan apa kalau gitu? Bisa menghasilkan kesadaran, salah ya. Kama bisa menghasilkan kesadaran, bisa menghasilkan apa lagi? Bisa menghasilkan kesadaran, bisa menghasilkan faktor-faktor kesadaran, dan bisa menghasilkan rupa materi. Ya, pahami ya teman-teman sampai situ ya? Ya, sudah jam 9 lewat ya Romo, silakan. Takutnya ada pertanyaan. Sadu. Ya, ini Patana ke-13-nya sudah tuntas atau masih ada lanjutannya? Masih belum. Masih ini kan baru mulai. Baru mulai ya. Baru mulai. Baik, silakan Rama Ramani Kalianimita yang mau bertanya terkait dengan Patana ke-13, Kama Pacayo. Kondisi Kama tadi secara overview dibagi menjadi 2 kategori. Kondisi Kama ini terjadi bisa masuk kategori sahajata cetana, Kama yang waktunya bersamaan, atau nyana kanika cetana, Kama pada waktu yang berbeda. Untuk nyana kanika cetana sendiri di breakdown tadi dibagi 3.
bisa masuk ke dalam Anantara Kama atau Balawa Nana Kanika Kama atau Balawa Dubala Nana Kanika Kama. Ya, silakan bagi yang mau bertanya, dibuka saja videonya dan langsung bertanya kepada Romo. Silakan. Sepertinya semua tercerahkan, Romo. Iya, masih sedang menganalisa Romo ya mengenai kama, karena kalau lihat dari kama niyama kan kategori kama bisa ditinjau dari fungsi, bisa ditinjau dari berat ringannya kama, juga bisa dilihat dari beberapa poin Romo ya. Kalau terkait dengan di sini mungkin nanti arahnya akan ke sana atau bagaimana Romo? Enggak, kalau di situ, Enggak, ya? kalau Kama Pacayo hanya berbicara tentang 2 poin tadi, ya. Rangkaian dalam proses witinya saja, Romo. Oh, Ya. baik. Tapi kalau nanti secara detail, kan kalau kita bicara Kama dibagi 4 kekuatan, 4 fungsi dan sebagainya, baru rincian-rincian. Nah, kalau kita nanti bicara Kama di sisi Pacayo, Romo, tergantung Romo. Kalau misalnya kita mau berbicara dari sisi, misalnya kita bicara dari apa namanya, dari yang biasa dulu misalnya ya, dari yang kalau kita bicara misalnya Kama terkait dengan hanya dari aku salah gitu kan paling Romo ya, dari aku salah, dari Kiriya dan Abhyakata begitu ya. Kalau kita bicara nanti Kama dari sisi itu. Tapi misalnya kalau kita berbicara dari sisi terkait dengan Pacayani Desa misalnya, maka kita akan ketemu misalnya Romo itu terkait di mana ya, terkait dengan apa namanya, dengan Kama nih ya misalnya. Kama itu nanti macam-macam Romo ya. Kita bicara cetana dan cita 89 terkait dengan apa? Terkait dengan 51 cetasika. Kenapa hanya 51 cetasika gitu kan? Kita hanya berbicara tentang cita jarupa dan patisadi kama jarupa saja. Gitu tuh Romo ya. Nanti dari sisi apa namanya, dari sisi sajata. Nanti kalau kita bedah dari sisi nana kanika misalnya, Romo akan ketemu misalnya kalau kita bicara sisi kama gitu ya, nanti akan lebih dalam lagi terkait apa? Macam-macam Romo, terkait dengan apa? Ya kalau kalimatnya akan lebih banyak contoh lah ya. Kalau bertindak begini nanti bagaimana dan seterusnya ya. Tapi yang jelas di Nanakamika nanti kan ada 2 kan Nanakamika itu kan. Nanakamika yang menghasilkan waktu yang berbeda, yang menghasilkan sebab akibat, terus tadi ada yang kuat ya, terus tadi ada yang kuat dan lemah. Itu kita akan bedah di situ tuh Romo, terkait dengan apa namanya, dengan Nanakanika. Tapi kalau kita berbicara hanya di buku-buku yang lain misalnya, dia hanya terkait dengan kusala ya, lalu dengan kusala dan wipaka tentu ya, terkait dengan kalau orang berbuat baik nanti wipakanya apa, dan kalau orang sudah berbuat jahat nanti wipakanya apa. Tapi kalau kita lagi lihat di buku yang lain Romo terkait dengan kama, itu dibicarakan juga. Karena di karma ini kan bukunya beda-beda nih. Kalau di bukunya misalnya di bukunya Sayala-Sayala yang lain, ya dibicarakan apa itu garuka, apa itu asewana. Kalau itu mau dibicarakan, boleh. Nanti jadi bab 5 nggak banyak, sedikit. Nah, kita mau masukkan ini di bab 5 atau di bab 8 ini ya, Romo. Silakan bab 5 aja Romo, biar komplit bab 5-nya. Ya, betul. Gitu sih Romo. Baik. Ya. Ya. Sepertinya cukup Romo malam ini. Ya, terima kasih sudah terus berbuat baik untuk berdiskusi Dhamma.
Ini buat renungan buat kita semua ya. Bahwa kita akan mengalami usia tua, kita akan sakit, kita akan mengalami kematian, dan kita akan kita akan berpisah dengan orang-orang kita cintai. Dan yang terakhir bahwa kita adalah pemilik karma kita sendiri. 5 inilah yang kita adalah pemilik karma kita sendiri. Inilah yang membedakan pola pikir Buddhis dengan pola pikir agama. Apa yang membedakan pola pikir Buddhis? Bahwa kita adalah pemilik karma kita sendiri, kita adalah pewaris karma kita sendiri, sehingga tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Ya, tidak ada penderitaan datang menghampiri kita, tidak ada kesulitan datang menghampiri kita, tidak ada bencana datang menghampiri kita, kalau itu bukan bagian dari karma yang sudah kita lakukan. Ya, jadi teman-teman sekalian, ajaran hukum karma mengajarkan kepada kita bahwa kita adalah pantas menerimanya. Kalau sekarang kita menderita, kita punya banyak kesulitan, karena kita pantas menerima. Kenapa pantas menerimanya? Karena kita sudah buat di masa lalu. Itu saja, Romo. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik, Kalanewita, selanjutnya mari kita limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan dengan pembacaan Patidana. Mari kita semua bersikap anjali. Mari kita limpahkan jasa kebajikan kepada para leluhur, kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Handa mayang patidanang karoma se punya sidani kata saya nanya ni kata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawan taca mayang mata pita dayo ditame capya ditawa anye maja tawerino sata titanti lokasming te buma catu yonika pance kaca tuwo kara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidanami anumo dan tute sayang ye cimang napa jananti dewa desang niwedayo maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe satta sada hontu awera suka jiwino kema padan capa pontu te sasa sijatang suba sadu sadu sadu. Selanjutnya mari kita tutup dengan pembacaan nama Karapata. Arahang Sama Sang Buddha Bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Satta Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya. Rama-Ramani Kalanewita, kita akan jumpa lagi di hari Senin mendatang untuk pembahasan bab 8, jaga kesehatan, Namo Buddhaya. Anumodana Romo Ruby. Dana Romo Ruby. Iya.